Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai di program Sosok Inspiratif. Seperti biasa selama 60 menit kami akan menemani pagi Anda dengan obrolan yang tentunya mungkin nanti akan memberikan banyak sekali inspirasi buat Anda di Sosok Inspiratif kali ini. Seperti biasa setiap hari Selasa kita akan ngobrol tentang sosok yang telah kami hadirkan di pagi hari ini. Beliau kalau untuk kalangan beberapa pengusaha di Kota Pontianak dan juga khususnya usaha di bidang optik dan juga kacamata ini tidak asing. Kita sapa terlebih dahulu bintang tamu kita di Sosok Inspiratif episode pagi ini, pemilik nama lengkap Primansyah, atau lebih akrab disapa Emon. Ini gimana ceritanya Bang, dari Emon ke Primansyah? Panjang ya kalau diceritain ya. Boleh. Nama lengkap saya itu memang Primansyah. Kemudian kenapa dipanggil Emon, itu biasa sapaan keluarga sih. Oke. Emon. Jadi teman-teman juga ikut panggil Emon. Oke, sampai kemudian brandingnya jadi Prima Emon? Iya benar. Oke. Sosial medianya jadi Prima Emon. Nah ini mungkin informasi buat pemirsa di rumah yang mungkin mengenal sosok yang kita hadirkan di pagi hari ini. Karena Instagramnya Prima Emon, tapi nama lengkap atau nama aslinya adalah Primansyah. Kelahiran di Pontianak tahun 87, 18 Juni. Ya. Masih muda ya? Masih muda sekali. Sebagai seorang pengusaha, tapi di balik kisah atau mungkin yang dilakukan saat ini sebagai seorang pengusaha, cita-cita awalnya, apakah memang ingin jadi pengusaha? Karena saya dengar pernah kuliah di bidang kesehatan. Kalau dibilang cita-cita saya itu random sih sebenarnya. Betul kan? Jadi waktu kecil saya tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi dari umur 4 tahun itu saya sudah terbiasa kalau mau sekolah atau mau apapun itu saya harus kerja. Ya, dari umur 4 tahun itu saya sudah jualan kue keliling. Jadi kalau Setiadi lihat anak sekarang kan jualan koran atau apa. Kalau saya jualan kue keliling dari gang ke gang, komplek. Iya, jalan kaki, dan radiusnya itu lumayan, bisa sampai 1 sampai 7 kilo. Umur jadi, 4 tahun itu? Itu umur 4 tahun, jadi umur 4 tahun itu kan jualan kue itu kayak tradisi turun-menurun dari keluarga saya. Jadi dari abang, kakak, saudara itu kita jualan. Nah umur 4 tahun itu saya udah jualan kue keliling, ngikutin mereka dulu. Nah saat saya sekolah itu di umur 5 tahun, kita udah dilepas sendiri. Nah dari komplek ke komplek, jadi kita sekolah kan jam 7 pagi, habis sholat subuh kita udah turun buat jualan kue keliling. Jadi orang tua yang buat itu daerah Jeruju dan sekitarnya. Jadi titiknya di Perum kah atau di mana? Dari Jamu Mente sampai orang sana juga, Jeruju juga. Makanya saya ingin tanya mungkin karena ini cerita yang luar biasa. Jadi saya lahir dan besar sampai SMP itu di situ. Jadi dari Jamu Mente sampai ke Perum itu saya jalan kaki. Dari habis sholat subuh sampai mau pergi sekolah. Pulang sekolah, biasa kan jam 1, jam 2, saya lanjut lagi jual kue sampai jam 5 sore. Jadi itu rutinitas yang saya selalu lakukan sampai SMP. SMA kan mungkin udah balik dewasa kan, ada rasa minder dan malu. Saya tetap jualan kue, tapi kuenya saya bawa ke sekolah dan titip ke toko-toko. Jadi itu rutinitas yang udah biasa saya lakukan dari SD sampai SMP. Itu kue yang buat orang tua? Orang tua, kita kue jajanan pasar kayak gitu. Jadi mungkin karakter atau kebiasaan itu udah terbentuk dari kecil ke bawah lah sampai sekarang. Waktu kecil tuh kayak disiksa sih. Memang benar-benar kok kita masih kecil udah disuruh jualan nih subuh-subuh. Sempat ada protes itu kepada orang tua? Sangat protes. Hampir setiap hari mungkin saya protes terus sama orang tua. Kok anak-anak seusia saya pada saat itu kok bisa nikmatin hidupnya dengan enak, tidurnya dengan nyaman, pulang sekolah bisa main-main. Kalau saya pada saat itu nggak bisa. Tapi ya ngeluh mungkin setiap hari sih sama orang tua. Kok kayak gini terus sih. Tapi sebenarnya itu kayak ya tadi terbentur, kita terbentuk seperti sekarang. Ya seperti sekarang ya tetap saya yang dulu. Cuman ya mungkin Allah kasih rezeki lebih untuk saya dan keluarga. Apa yang diberikan pemahaman kepada Bang Emon waktu itu ketika Bang Emon protes? Saya sekecil ini kenapa diminta untuk jualan apa gitu? Untuk anak seusia saya, kita hanya protes aja, dikasih pemahaman khusus buat anak SD ya, dikasih pemahaman apapun itu mungkin tetap mental ya. Cuman saya harus terima karena saya lahir dari keluarga yang sangat amat sederhana, dimana kalau mau sekolah saya harus biaya sendiri dari uang hasil jualan kue saya tadi.
mau beli buku, tas, apapun itu saya harus jualan Usaha dulu. kue. Sampai beli tas aja pada saat itu tuh kayak ada salah satu merek tas yang menurut saya ya sangat bagus pada saat itu, saya harus nabung ya mungkin 6 bulan sampai setahun. Makan aja menurut saya kalau mau makan enak kita harus kerjanya yang ekstra. Kemudian saya lahir dari yang balik tadi, keluarga sangat sederhana, yang mau tidak mau saya harus terima ayah saya meninggal pada saat orang tua saya, mama saya lagi hamil. Lagi hamilin saya, jadi lagi mengandung, jadi banyak hal yang mungkin orang dapat dikatakan cobaan, tapi menurut saya ya setiap cobaan pasti ada hikmah atau apapun di balik itu. Nah, salah satu alasan yang saya terima aja. Nah mungkin orang tua khususnya ayah saya atau bapak saya nggak ada, orang tua saya juga saya komplain ke orang tua saya, khususnya ibu saya pada saat itu. Tapi sekarang saya yang sekarang sudah menjadi orang tua malah ngerti, oh mau nggak mau memang itu harus dilakukan, dan mungkin nanti akan saya terapkan ke anak-anak saya walaupun nggak semenderita waktu saya kecil. Artinya ketika sudah menjadi seorang ayah dan juga sebagai seorang suami, barulah kemudian beberapa hal yang kemarin dipertanyakan waktu kecil bisa didapatkan hikmahnya saat ini. Terjawab dengan sendirinya kenapa itu saya lakukan dan itu harus saya lakukan. Berarti kondisinya waktu itu Bang Emon belum sempat ketemu sama ayah? Iya, belum. Kita doakan semoga ayah ditempatkan bersama orang-orang beriman. Saya percaya bahwa pasti kalau orang tua masih panjang umur, dia akan bangga dengan apa yang Bang Emon dapatkan saat ini. Baik, berapa saudara Bang Emon? Kebetulan saya 4 saudara, saya anak yang bungsu. Alhamdulillah kita sehat semua. Masih segar bugar, orang tua ibu juga masih sehat dan tinggalnya dekat rumah saya juga. Oke, berarti waktu itu karena tadi di awal disampaikan ini kayak turun-temurun karena abang kakaknya jualan, sehingga Bang Emon juga ikut jualan. Itu jualannya sampai SMA? Iya, sampai SMA. Tadi dititipin ke ini ya? Iya, betul. SD-nya di SD 10? Iya, SD 10 Jeruju. Ini SD 10 juga enggak? Bukan. Jaraknya dari rumah ke sekolah berapa jauh? Kebetulan kalau dari rumah ke sekolah itu nggak terlalu jauh sih. Kalau jalan kaki itu mungkin sekitar 10 menitan. Nah dari SMP-nya yang agak jauh. Dari SMP saya itu SMP-nya itu mungkin sekitar 3 kilo atau 4 kilo. Atau bahkan lebih ya, itu jalan kaki. SMP 12? Iya. Itu jalan kaki bersama dengan teman-teman atau? Iya, biasanya kalau kita pergi kan sendiri ya. Kalau pulang itu biasa sama teman-teman. Nah pada saat itu buat beli sepeda aja tuh kayaknya kita harus buat beli apa gitu ya. Jadi memang nggak ada sepeda. Jadi di saat teman-teman udah pakai motor, biasa SMP dulu pakai motor atau pakai sepeda, ya mau nggak mau kita tetap harus jalan kaki. Diceng-cengin sama teman-teman nggak? Nah untungnya saya itu tipikal orang yang tidak terlalu peduli apa kata orang lain. Karena ya tadilah terbentuk. Jadi hal-hal yang menurut saya tidak penting, saya tidak terlalu ambil pusing. Nah yang penting saya fokus belajar, fokus aja cari duit. Tapi ada yang menarik nih. Jadi dari SD, SMP, SMA, jadi orang tua saya itu selalu dipanggil ke sekolah. Kenapa? Ya, bukan karena saya nakal. Bukan ya? Bukan. Tapi biasanya kan kalau kita kelas 1 SD, SMP, SMA itu ada hal yang harus dipenuhi untuk ke pihak sekolah. Administrasi? Yaitu administrasi, biaya. Nah pada saat itu ya saya pede-pede aja, saya mau sekolah. Masalah biaya ya biarin aja ngalir. Nah biasa kan itu bisa dicicil ya. Sepanjang ternyata pertengahan udah masuk sekolah tidak bisa, itu terutama SMP sama SMA ya. Karena waktu SD kan masih biasanya orang tua yang nemenin. Nah pihak sekolah kira saya menggelapkan uang sekolah, biasanya dititipin ya ke anak. Nah saya jujur aja memang saya tidak bisa bayar uang sekolah. Nah orang tua dipanggil lah. Nah orang tua dipanggil, orang tua juga jujur memang pada saat itu buat biaya sekolah aja kita susah. Ya BP 3 lah, dulu BP 3 ya, SPP, uang masuk lah dan lain-lain. Nah akhirnya sekolah itu mentolerir akan hal itu. Ya tapi dengan catatan ya aku harus nunjukin prestasi, saya harus menunjukin prestasi yang baik, dapat beasiswa dan alhamdulillah dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Biasanya kan dipanggil sekolah karena ribut atau apapun itu ya. Nah alhamdulillah ya tadi dipanggilnya gara-gara nggak bisa bayar biaya sekolah.
orang tua dipanggil, dipikirnya nih mungkin digelapin nih orang tua udah ngasih biaya, ternyata nggak disampaikan ke pihak sekolah. Ya saya jujur aja, memang kita nggak bisa bayar sekolah pada saat itu. Serumit itu hidupku pada saat SMP, SMA. Makanya sekarang apa yang saya dapatkan itu sangat bersyukur sekali sih. Mungkin memang udah jalan Allah sampai di titik ini yang menurut saya ya sangat alhamdulillah. Hal menarik yang saya tangkap, di tengah keterbatasan dan banyak sekali struggle, Bang Emon tetap percaya bahwa pendidikan ini bisa memberikan masa depan yang baik. Apa yang terpikir waktu itu? Saya harus tetap sekolah apapun urusannya. Education very important untuk hidup saya, life saya. Pada saat orang tua memutuskan ya udahlah tamat SD cukuplah. Ya. Sempat berarti orang tua bilang gitu. Iya. Kalau mau sekolah ya udahlah. Oke, tapi kamu daftar sendiri. Mau sekolah ya biaya sendiri. Karena ya memang ya udah pasrah lah kali ya. Wajar sih karena orang tua menghidupin 4 orang anak dengan kondisi ekonomi yang menurut saya sangat amat sederhana, bukan memprihatinkan, yang sangat sederhana. Nah, ya alhamdulillah saya dikasih mungkin bakat dan otak yang agak sedikit cair lah ya. Jadi dari SD itu saya memang udah juara kelas. Jadi sangat disayangkan. Jadi saya juara 1, 2, 3 sangat disayangkan kalau saya tidak melanjutkan ke SMP. Di SMP itu saya bawa berkas sendiri ke sekolahnya. Pada saat yang didampingi sama orang tua. Iya, karena memang orang tua mungkin sibuk ya, orang tua ya tadi ya, ibu mungkin sibuk jualan dan lain-lain, kakak juga ya sibuk untuk menghidupi dirinya sendiri dengan jualan juga. Nah, saya dengan PD-nya bawa aja berkas itu ke sekolah. Nunggu hasil dan lain-lain. SMA juga kayak gitu. PD-nya aja saya bawa berkas dan lain-lain. Tapi memang Tuhan tuh saya yakin selalu menyertai orang yang pengen memang sungguh-sungguh ya. Jadi kita kalau udah niat baik, direalisasikan dengan cara yang baik, saya yakin hasil yang akan kita dapatkan juga baik. Luar biasa. Intinya ngeluh boleh, tapi nyerah jangan ya. Benar. Itu yang saya tangkap dari perjalanan hidup Bang Emon dari SD, SMP, SMA. SMA-nya tapi ini lumayan SMA favorit loh, SMA 2 Pontianak. Ya. Ini memang sudah ditargetkan SMA-nya harus SMA 2 Pontianak atau tadi ngalir aja? Saya tuh sebenarnya nggak harus ada target nih. Ini sebenarnya enggak. Saya pengen yang penting sekolah aja, dimanapun itu sekolahnya saya mau. Ya Allah memang kasih saya jalan bisa sekolah di situ ya sangat bersyukur. Apa cerita? Buat guru-guru SMA 2. Tahun berapa itu? Angkatan tahun berapa berarti? Saya lulus tahun 2005. Dan sampai sekarang mereka sangat kenal sih, karena pada saat itu memang saya agak sangat aktif ya, lumayan aktif lah di kegiatan-kegiatan sekolah. Aktifnya di akademik atau non akademik? Dua-duanya. Berarti saya suka dikirim berapa kegiatan baik di daerah ataupun di nasional, kemudian ya akademik ya alhamdulillah lah. Masih masuk top 3? Iya. Masih. Oke. Prestasi masa SD, SMP, SMA yang saat ini masih membekas di benak Bang Emon kayak ini saya dapetinnya susah dan memang ini benar-benar kayak prestasi yang perlu saya banggakan atau diceritakan kepada anak Bang Emon masa sekolah. Nah, ini menarik. Jadi waktu SD itu kalau nggak salah umur 4 apa 5 tahun, saya tuh nggak tahu kalau saya punya bakat tarik suara. Itu mungkin terbentuk karena kita jualan kue kan teriak-teriak ya, ayo kue apa gitu ya. Kita terbentuk dengan sendirinya waktu seleksi buat nyanyi di salah satu radio nasional lah gitu ya. Ya kita lulus dan aku disuruh baca puisi, disuruh nyanyi juga. SD itu? Itu SD, kelas 4 apa kelas 5 kan di filter lagi ya. Dan aku nggak tahu ternyata bisa nyanyi gitu pada saat itu ya, waktu SD, SMP ya, SMA kan suara udah balik, udah berubah. Oke, berarti SD itu adalah yang paling diingat sama Bang Emon untuk prestasinya. SD, SMP, SMA juga. Apa, suka organisasi nggak waktu SMA? Waktu, kalau SMA itu lebih teater, lebih ya organisasi yang kayak Setiadi mungkin lebih ke arah fashion dan lain-lain. Oke, baik. Ini kan sekarang jadi, karena Bang Emon ini punya beberapa gerai optik di kota Pontianak, dan memang ini lumayan pesat perkembangannya. Artinya membawahi ada banyak sekali orang-orang yang harus Bang Emon lead, kan, Bang Emon pimpin gitu. Belajar kepemimpinan untuk mereka semua seperti apa Bang Emon? Nah, menurut saya balik ke tadi lagi, jika kita niatnya baik, kita realisasikan dengan cara yang baik, hasil yang didapat juga baik. Nah, saya rasa apa yang saya lakukan sejak kecil
jualan kue keliling, bertemu dengan banyak orang, membentuk saya untuk bisa berorganisasi dengan baik, bersilaturahmi dengan baik, memimpin tim-tim saya atau saudara-saudara saya yang bekerja di optik dengan baik. Nah, itu yang terpenting sih sebenarnya. Jadi dari kecil umur 4 tahun udah bertemu atau bersosialisasi dengan banyak orang, pendekatan persuasif ke customer ya. Cara pendekatan ke customer seperti apa, customer yang kayak Setiadi seperti apa, customer kayak si B seperti apa, si C seperti apa, kayaknya tuh udah terbentuk dengan sendirinya karena ya tadi jualan kue dari kecil itu. Saya ngadapin customer yang kayak gini, saya harus bertindak. Jadi kayak refleks. Nah, ngadapin customer, kemudian tim atau kru juga penting, SDM itu penting. Jadi menurut saya banyak hal sih, tidak hanya karyawan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mulai usaha. Jadi itu ada 5P. Yang pertama kita harus produk dong. Kalau nggak ada produk kita nggak bisa jualan. Ya, karena itu yang dijual. Nah, P yang kedua kita harus ada price, harga. Kita ada produk, nggak ada harga, percuma juga. Betul kan? Ya. Nah, yang ketiga harus ada people-nya nih, harus ada SDM-nya. Betul? Ya. Kemudian harus ada promosinya. Kemudian harus ada place-nya, harus ada tempat. Oke, baik. Bang Emon, ini saya pengen cerita banyak tentang Bang Emon, tapi saya juga pengen dengar. Ya. Ini kita sudah terhubung dengan sambungan telepon dengan seseorang di balik telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Siapa ini Bang Emon? Siapa? Istri atau siapa? Bang Emon mungkin mengenali, boleh disapa mungkin Bang Emonnya, Kak, Mbak? Halo. Halo. Siapa ini? Suara siapa? Istri Halo. kali ya? Siapa nama istrinya? Nadia Sarosa ya? Benarin dengan Mbak Nadia Sarosa? Iya benar. Wah. Cukup dikenali, alhamdulillah. Kalau nggak dikenali bahaya balik-balik nih Bang. Cuman biasanya dia suka ngerubah-ngerubah suara kan? Oh gitu. Ya. Kenapa panggilannya apa nih, Mbak Nadia? Nadia. Biasa kita manggil di rumah Beb gitu aja sih. Oke. Mbak Nadia ini di layar foto istri Bang Emon. Mbak Nadia ini sekarang saya lagi bersama dengan suami tercinta. Asik. Iya. Mau tanya dong, kalau di rumah Bang Emon nih seperti apa, Mbak Nadia? Kalau di rumah itu family man sih, family man banget, ayah banget. Family man-nya itu dibuktikan dalam bentuk apa? Apakah perhatian atau mungkin kadang suka ngajak jalan, ngajak shopping atau apa gitu? Semuanya sih. Semuanya, oke. Dia bisa jadi suami, bisa jadi ayah, bisa jadi abang, bisa jadi teman juga buat istrinya, buat anak-anaknya juga. Oke, itu yang membuat Mbak Nadia akhirnya jatuh cinta dengan Bang Emon atau ada hal lain? Jatuh cinta ya? Ya. Tanya-tanya jatuh cinta. Apa, Beb? Apa yang membuat, karena kan kalau family man mungkin akan terlihat ketika sepanjang perjalanan hubungan gitu. Tapi yang pertama kali membuat Mbak Nadia kepincut bahasanya dengan Bang Emon? Kalau misalnya bertanggung jawab, semua laki-laki pasti bertanggung jawab lah ya sama istrinya, sama anak-anaknya. Cuman pertama yang ngebuat kayak langsung klik, oh ini sih kayak bisa jadi imam yang baik gitu loh buat saya, dan juga buat anak-anak. Dia juga orang yang takut akan Tuhan sih. Oke. Jadi kita paling ditanyakan gimana caranya bisa tahu kalau misalnya orang itu tuh bisa takut sama Tuhannya. Kita bisa lihat dari kehidupannya, pekerjaan dia, cara dia menyikapi keluarganya, itu bisa kelihatan dari situ. Oke, baik. Mbak Nadia, ini tadi kita ngobrol tentang masa kecilnya Bang Emon, tentang bagaimana struggle Bang Emon mencapai kesuksesan saat ini. Dulu ketika mungkin beliau cerita ke Mbak Nadia, apa yang kemudian disampaikan kepada beliau tentang kisah masa kecilnya? Gimana? Penguatan apa yang Mbak Nadia lakukan untuk cerita masa kecil? Karena dulu ternyata suka jualan kue. Pernah cerita nggak nih kalau beliau sering jualan kue? Iya, pernah. Oh gitu. Jadi gimana? Tanggapan apa yang Mbak Nadia ini kan ke beliau? Amazed sih sama apa yang udah
dilakuin dan juga bisa jadi contoh juga buat ke anak-anak kita juga nanti. Makanan kesukaan beliau apa, Mbak? Jadi suka semua deh Kelihatan dari Omnivora badan, ya. Kelihatan Kelihatan dari semua badan. kayaknya dia. Seringnya di request kalau suami kan kadang, Ma masakin ini dong, Beb masakin ini dong. Biasanya kadang suka minta dimasakin apa? Kayaknya dia suka semua sih, tapi bakso deh kayaknya, bakso. Bakso, Bang? Ya, sama meatball kita suka. Jadi bulat-bulat kayak bakso. Ya. Berarti senang dimasakin bakso berarti ya, Mbak ya? Mau masak, mau beli apapun itu kita. Beli. Oke, baik. Mbak Nadia, terakhir mungkin hal yang ingin disampaikan ke Bang Emon di kesempatan kali ini, silakan. Apa ya semoga sih selalu diberi kesehatan. Yang paling penting itu sih sehat. Selalu ingat sama Allah. Ya. Itu sih yang paling penting. Oke, baik. Bang Emon ada yang mau disampaikan? Yang penting sehat sih sekarang. Jadi kita berusaha menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Apa yang dulu mungkin belum kita rasakan waktu kecil, kita akan kasih buat anak-anak kita. Luar biasa. Biar dia bahagialah atau bangga punya orang tua seperti kita. Itu aja. Baik. Terima kasih Mbak Nadia. Silakan kembali kembali menjalani kehidupan dan juga aktivitas. Kembali mengurus anak ya. kita yang kecil-kecil ya. Dititipin anaknya sama Bang Emon. Kita lanjut mau ngobrol lagi sama Bang Emon. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Makasih. Baik. Bang Emon, nanti kita mau cerita tentang kuliah dan ambil pendidikan di Akademi Refraksi Optisi di Jakarta. Padahal SMA pun mungkin masih sulit. Ini apa yang dilakukan sampai kemudian akhirnya bisa merantau ke Jakarta dan biayanya dari mana? Setelah ini pemirsa tetap di Sosok Inspiratif bersama TVRI. Anda menyaksikan Sosok Inspiratif bersama TVRI. Mungkin untuk Anda yang terlewat dengan segmen pertama, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ini lewat live streaming YouTube di TVRI Kalimantan Barat. Masih bersama Bang Prima Emon. Ya. Ini luar biasa, tadi kita awal cerita tentang masa kecil, sekolah, SMP, SMA juga. Ini waktu SMA boleh dikatakan masih kesulitan, tapi tetap semangat untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan. Ternyata setelah itu pun nekat, saya katakan nekat, terbang ke Jakarta untuk sekolah atau melanjutkan pendidikan di Akademi Refraksi Optisi dan Optometri di Jakarta. Ini gimana ceritanya, Bang? Nah, jadi setelah tamat SMA, saya memutuskan untuk tidak kuliah dulu terlebih dahulu. Jadi selama kurang lebih 3 tahun, jadi saya bekerja. Nah, terdamparlah saya. Jadi saya ngelamar nih di banyak tempat. Terdamparlah saya di salah satu optik nasional. Nah, pada saat itu diterima dan alhamdulillah penempatannya di luar di Jakarta. Dari situ saya tahulah bidang ini. Kemudian setelah 3 tahun saya memutuskan untuk resign. Dan karena saya rasa tabungan saya sudah cukup untuk biaya kuliah. Nah, saya juga masih mencari-cari nih kuliah apa, walaupun sebenarnya tamat SMA itu saya udah memutuskan untuk kuliah karena ya ada beasiswa dan lain lah hal, tapi banyak yang saya pikirkan. Salah satu transportasi dari rumah ke kampus. Dulu kan bus kota ya, jadi kita pakai bus kota itu jaraknya lumayan jauh, dia harus ke Jeruju atau Nimpak Kuning, nanti baru ke muter-muter, jadi lama. Nggak ada angkot, kalau angkot juga mungkin 3 kali, jadi itu jadi bahan pertimbangan karena saya tidak ada kendaraan sepeda ataupun motor, pertimbangan buat saya tidak melanjutkan untuk kuliah dulu. Jadi saya kerja dulu, ada tabungan yang saya rasa cukup untuk modal kuliah. Tetap lagi nih ke pendidikan. Pendidikan itu penting menurut saya ya, karena kalau pendidikan saya kurang baik, bagaimana nanti hidup saya bisa baik menurut saya ya. Nah, saya melanjutkanlah kuliah bermodalkan tabungan saya tadi 3 tahun itu. Jadi selama kerja di optik itu, saya tidak hanya kerja di optik, biar uang saya cukup tuh saya kerja di 3 tempat bahkan. Apa-apa aja itu, Bang? Pernah kerja di perusahaan sawit, pernah kerja di salah satu vendor event, pernah kerja juga sambil kerja di optik dan tetap jualan kue. Jadi subuh saya buat kue, saya titipin lagi ke toko.
Karena menurut saya ya saya harus kumpulin uang sebanyak mungkin biar nanti saya kuliah saya aman-aman. Nah, sudah terkumpul lah nih uang, saya berangkat lagi. Kan kemarin penempatan kerjanya di Jakarta dan di Pontianak juga kan. Saya berangkat lagi ke Jakarta setelah resign, kuliah lah. Saya pikir dengan uang yang saya tabung 3 tahun ini cukup, bener kan? Oh, udah cukup lah nih buat biaya masuk, tempat tinggal, biaya hidup dan lain-lain. Ternyata itu 1 tahun aja nggak cukup. Karena kita tahu biaya hidup di luar kan cukup tinggi ya. Kosannya sudah berapa, biaya semester dan lain-lain. Jajannya lagi. Saya sudah kayak pasrah lagi, adalah putus aja lah kuliah. Ya saya tipikal orang yang saya harus bisa nih, bagaimanapun caranya. Ya tadi saya tetap harus kerja lagi sambil kuliah. Yang saya pikir ya saya pengen fokus kuliah aja di Jakarta, ternyata tidak bisa. Jadi setelah kuliah, pulang kuliah saya kerja lagi sampai malam, biasa sampai jam 11, jam 12 malam, paginya saya kuliah sampai selesai. Di Jakarta berarti kerja lagi, di optik juga atau di mana? Serabutan apapun saya kerjakan di optik atau ada pameran atau event saya lakukan, yang penting bisa membiayai hidup saya di Jakarta. Jadi itu yang membuat saya, menurut saya ya bisa bertahan seperti sekarang sih. Semangatnya selalu berpikir positif dalam kondisi apapun itu penting sih. Jadi jangan aku nggak bisa nih, saya nggak bisa nih, jangan. Saya harus bisa dan saya mampu. Jadi kita nyemangatin diri kita sendiri aja. Baik, menarik Bang. Ketika pindah ke Jakarta yang awalnya berharap bahwa kuliahnya lancar saja tanpa bekerja, terus kemudian akhirnya ternyata di semester atau tahun pertama tidak bisa balance antara kebutuhan dan juga tabungan, memutuskan untuk kerja. Jakarta itu ibu kota, ramai orang, maksudnya kayak lapangan pekerjaan juga sulit. Ini kan berarti kita butuh relasi nih. Nah, ada mungkin hal menarik yang ingin diceritakan, gimana ceritanya sampai bisa kerja lagi sama orang di sana? Nah, untungnya itu saya tipikal orang yang senang kenal sama orang baru. Senang dan mudah beradaptasi. Nah, bekal tadi itu sebenarnya tempat orang tua, kamu jualan kue nih dari pagi sampai sore. Jadi istilahnya kata orang Melayu itu muka tebal lah. Siapapun saya harus bisa bersosialisasi, dengan siapapun saya harus bisa senyum. Secapek apapun kondisi hidup kita, sesedih mungkin kondisi kita harus bisa senyum dan bisa ya tadi menyemangati diri sendiri, itu penting sih. Kalau bukan kita siapa lagi? Balik lagi, niatlah kita baik, realisasikan dengan cara yang baik, saya rasa saya yakin hasil yang kita dapat juga baik. Oke, berarti mencari teman waktu itu di Jakarta adalah salah satu cara supaya tetap bisa sustain dan melanjutkan hidup ya Bang ya. Oke. Setelah dari situ sempat juga kuliah di Muhammadiyah? Iya, itu kalau kuliah Muhammadiyah itu udah baru-baru sekarang sih. Oh, sekarang masih kuliah atau sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Masih mau lanjut kuliah lagi? Sekarang kita ngurus anak dulu, karena anaknya udah banyak, 3, kita fokus ngurus usaha, mengembangkan usaha, membesarkan anak. Nah, kita pengen ngasih pendidikan anak yang baik, kita pilih-pilih sekolah yang baik, biar ya kedepannya hidupnya juga lebih baik dari orang tuanya. Oke, luar biasa. Ini kita lihat foto masa kecilnya Bang Emon. Imut-imut ya, besar amit-amit ya. Usia berapa ini? Ini 4 tahun kayaknya, ini mulai saya keliling-keliling jualan kue. Ini fotonya? Iya. Aduh, anak sekecil ini jualan kue umur 4 tahun. Kalau sekarang mungkin agak sekarang rawan ya. Anak saya aja umur 4 tahun ya masih tiduran di rumah. Ini orang tua. Jadi, keinget nih waktu umroh. Waktu umroh pertama tuh saya belum punya apa-apa ya. Jadi kita buat usaha. Yang menurut saya penghasilannya alhamdulillah. Tapi untuk bikin umroh saya agak sulit, karena saya pikir yang terpenting sebenarnya orang tua ya, ibu. Jadi emak, kalau kita orang Melayu pakainya emak ya. Kita buat emak kita dulu. Tapi Allah kasih rezeki, alhamdulillah, yang awalnya saya pengen umrohkan orang tua atau ibu atau emak saya, alhamdulillah kita bisa pergi sekeluarga. Tahun berapa? Saya. Itu tahun 2010 atau 2011 gitu. Oke, 2010. Itu berarti awal-awal memulai karir ya. Maksudnya membuka optik itu kan 2009 kalau saya tidak salah. Oke, ini anaknya ada 3, tapi yang ini 3. Ada Zahra, Zehran, dan Zahran. Zahran. Saya juga suka kebalik ya. Ada Zahra, ada Zahran, ada Zehran. Dekat-dekatan ya namanya ya. Oke. Bang Emon, ini kita cerita flashback 2009 ketika kemudian itu berarti sudah selesai kuliah di Aro. Enggak, itu masih kuliah. Masih kuliah. Jadi bukannya di mana berarti? Bukannya di Pontianak. Saya kuliah di Jakarta. Di saat libur kuliah, saya memberanikan diri tuh
pulang ke Pontianak. Oke. Biasa kan kita ada libur semester Semester. atau apa. Saya memberanikan diri buka toko yang menurut saya pada saat itu saya pede juga ya buka usaha ya dengan yang kios-kios yang menurut saya cukup kecil ya, ukuran 2 kali 3. Saya pede aja buka optik. Nah, dengan berbekal pertama kerjanya sendiri, bukanya sendiri. Habis itu bisa cari karyawan satu, saya bisa bolak-balik jadi di Jakarta. Oke, toko pertamanya di mana, Bang? Di Pancasila. Berarti yang sekarang dibesarkan itu Iya. adalah toko pertama Iya. di tahun 2000. Itu sebelah toko pertama karena toko pertama itu kan kita ada pelebaran jalan, jadi dirobohkan. Jadi saya ruko di sebelahnya, tapi dekat sebelahan. Oke, memulai membuka usaha itu kan tidak mudah, Bang. Ya. Maksudnya ketika awal Abang bilang harus pulang pergi dari Jakarta Pontianak untuk terus memantau pekerjaan dan mempercayakan satu orang untuk memegang usaha itu. Ini gimana, Bang, ngaturnya? Jadi balik lagi ya, the power of kepepet sih menurut saya. Menurut saya kepepet banget. Balik tadi, saya harus bayar kuliah. Saya juga kalau bisa kasih orang tua. Saya bisa, kalau bisa harus ya memperbaiki taraf hidup ya, wajar orang pengen memperbaiki taraf hidup. Nah di saat kalau nggak salah itu semester 3 atau semester 4, saya memutuskan pada libur semester itu saya pulang ke Pontianak. Pengennya kerja aja, cari kerja apa, serabutan buat ngumpulin duit lagi. Nanti pada saat kuliah kita ada pegangan lah. Nah, saya memutuskan ya udahlah saya coba-cobalah buka optik atau toko kacamata pada saat itu ya. Balik lagi ya tadi ya, saya senang bersilaturahmi dengan siapapun. Menurut saya bersilaturahmi dengan orang yang tepat dan orang yang baik, ya bisa memberikan impact yang baik juga buat kita, bisa memberikan rezeki juga yang baik. Nah, saya Masya Allah pada saat buka itu ternyata respon teman-teman, Setiadi juga atau siapapun itu responnya sangat baik. Dan malah kalau dulu kan sosial media nggak sekencang sekarang ya, promosinya dari mulut ke mulut, ternyata respon yang baik dan bisa bertahan seperti sekarang. Berarti di awal-awal memang cukup kesulitan ya, Bang ya. Sempat naik turun nggak? Ya, pasti. Sempat hampir mau tutup gitu? Pasti. Itu gimana sampai supaya nggak bisa nih, tetap harus lanjut lagi nih? Balik lagi, waktu awal buka usaha itu kan pikirannya saya harus bisa membiayai kuliah ya. Biaya kuliah saya harus bisa menyelesaikan dengan baik. Usaha harus berjalan dengan lancar biar ya tadi saya bisa wisuda, bisa hidup bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya menurut saya. Berarti awal itu fokusnya adalah buka untuk supaya bisa membiayai kuliah. Ya, itu tapi ternyata keterusan sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Oke. Ke depan apa prospek yang ingin dicapai? Apakah ada rencana untuk membuka di luar kota Pontianak atau seperti apa? Ditahan Bang Emon. Ya. Kita akan bahas ini setelah jeda pariwara berikut, tetap di Sosok Inspiratif. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif bersama dengan TVRI. Bang Emon, tadi kita sempat kepotong iklan tentang rencana ke depan. Kira-kira adakah rencana untuk membuka di tempat lain atau cuma mau fokus di Pontianak saja sebagai target pasarnya? Kalau rencana sih pasti ada ya. Kita pengen usaha kita terus berkembang dengan tujuan ya semakin berkembangnya usaha kita semakin banyak lapangan pekerjaan yang kita buka. Selain memang bermanfaat untuk keluarga saya atau saya pribadi, saya berharap usaha itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk tim saya, untuk masyarakat yang ada di sekeliling usaha saya, biar usaha saya juga bisa berkembang dan berkah ke depannya. Ya. Rencananya mau buka di mana, Bang? Pengen buka di beberapa titik. Ini lagi berdoa, berusaha, ya target pasti ada. Semoga Setiadi doain bisa buka di banyak tempat lagi, amin. Oke, Bang Emon, ini karena kan sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri. Kalau keluarga sendiri gimana dalam mendukung setiap rencana yang Bang Emon buat, setiap hal atau goal yang ingin Bang Emon capai, seperti apa dukungan dari keluarga, Bang? Nah, kalau alhamdulillah saya dapat tipikal istri yang sangat mensupport apapun yang suaminya kerjakan. Kalau orang tua saya memang dari kecil
tipikal orang yang kalau mau melakukan apapun itu, yang pasti kita harus bertanggung jawab. Yang kedua ya, kalau mau lakukan apapun itu lakukan aja sendiri. Ya itu konsekuensi mau baik buruknya. Ya kita harus mandiri dan itu saya rasakan impact positifnya sampai sekarang. Nah, istri sangat mendukung apa yang saya lakukan, termasuk pada saat pandemi kemarin ya. Saya rasa mungkin awal-awal pandemi semua pengusaha atau semua usaha ada ya usaha besar sekalipun kita nggak usah sebutin mereknya tutup ya, tutup. Apalagi ya usaha yang levelnya ya masih lokal dan ya kecil lah seperti saya ya. Tapi keluarga atau istri sangat mendukung sih, sehingga pada saat pandemi orang pada tutup kita malah bisa berkembang seperti sekarang. Nah, support system dari orang-orang terdekat, doa dari orang-orang terdekat itu penting sih, apalagi kalau udah ngeliat muka anak, muka istri, suasana yang nyaman di rumah itu jadi kayak semangat sih buat kita kerja lebih baik lagi dari sebelumnya. Berarti selama ini juga khususnya di pandemi kemarin komunikasi terus dilakukan bersama dengan istri untuk apa capaian-capaian yang mau dilakukan untuk usaha ya Bang ya? Iya. Oke. Kalau penting sih sebenarnya komunikasi. Anak paling tua usia berapa Bang? Anak paling tua itu sekitar 4 tahunan. Anak kedua itu sekitar 1 tahun lebih dikit. Anak ketiga itu 4 bulanan. Jadi kayak anak tangga semuanya. Lagi lucu-lucunya. Oke, berarti masih usianya tidak terlalu jauh ya Bang ya? Rencana sebagai orang tua kan sebagai ayah pasti punya rencana kan, ini anak saya bakalan saya arahin ke sini, ada nggak? Atau ya bebas aja mereka mau kemana, yang penting bertanggung jawab, paling dukungan dari belakang aja dari orang tua. Nah, seperti apa Bang? Sekarang sebenarnya udah kita rencanakan sih, dari pendidikannya, circle-nya, apapun itu pasti sudah kita rencanakan. Tapi apapun itu tetap balik ke anaknya lagi sih. Kita memberikan terbaik apapun itu buat anak, tapi balik ke anaknya enak nggak, nyaman nggak buat dia, itu terpenting menurut kita. Membuat anak nyaman, membuat suasana keluarga senyaman mungkin, sehingga hubungan antara orang tua dan anak bisa kayak ya tadi istri saya bilang, saya dengan istri tidak hanya kayak pasangan, tapi bisa kayak saudara, bisa kayak adik kakak, bisa kayak teman. Nah itu yang Oke, baik. Ini ada satu lagi yang ingin cerita siapa tentang lagi? Bang Emon. Ini tadi saya juga sudah berbinar-binar katanya. Saya tidak tahu ini siapa. Untung pakai kacamata ya. Jadi tidak terlalu kelihatan ya Bang Emon ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Apa kabar Bapak? Ini saya panggil Bapak atau Abang ini? Panggil Mas ya. Oh, panggil Mas aja. Baik. Mas, boleh disapa mungkin Bang Emonnya Mas? Oh iya, ini aku tahu juga. Halo. Apa kabar Bang Emon? Baik, sangat baik. Siapa Bang Emon? Ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih ya. Ya, tebak-tebak suara kan bisa diubah-ubah ya. Ini Aji namanya. Aji? Aji, dia itu rekan kerja saya dari 14 tahun lalu yang tadi balik waktu saya pertama buka usaha. Jadi 14 tahun ya bersama, bertahan, ya sama-sama ngembangin usaha. Baik, Mas Aji ini benar? Saya bicara dengan Mas Aji. Iya betul. Berarti sering teleponan atau kontak-kontakan masih. Dia ngurus salah satu gerai saya. Oke. Mas Haji, ini tadi sedikit dibocorin sama Bang Emon tentang perjalanan karir. Bang Haji menemani beliau selama 14 tahun. Karena ini bukan waktu yang singkat. Dari kacamata seorang, karena jual kacamata kan. Dari kacamata Bang Haji, apa yang kemudian Bang Haji bisa sampaikan ke kita tentang Bang Emon? Kalau Emon sih mungkin inspirasi lah ya, dari dulu gimana ngerintis usahanya kan udah tahu lah kita dari bukan nol, dari minus gitu. Dari minus ya. Kalau orang dari nol dia dari minus. Oke. Ya kan, udah tahu. Cuman emang perjuangannya sih udah keren lah ya, gimana dia ya dari background, kalau orang kan usaha dari background keluarganya kan udah bagus, mau modal ada. Kalau kita kan enggak, ya kan, nyari modal di mana-mana sampai dia. Untungnya dia tuh orangnya supel kan, banyak link kemana-mana, jadi gampang lah kan, ya, baik, jadi mudah bergaul, jadi gampang dia buat cari relasi, aksesnya jadi cepat.
Oke, Masya Allah. Berarti supel, mudah bergaul, pantang menyerah juga itu adalah beberapa Di hal yang... mana-mana temannya tuh di mana-mana lah. Pasti orang kenal lah kalau sama dia. Baik, Bang Mas Haji, ini karena tadi Bang Emun juga bilang Mas Haji mengurusi salah satu gerai milik beliau, artinya dalam sisi kepemimpinan ini kan juga pasti ditangkap nih oleh Mas Haji dan juga beberapa teman-teman karyawan atau mungkin beberapa rekanan gitu kan. Jiwa kepemimpinan atau gaya kepemimpinan apa yang kemudian Mas Haji bisa lihat bahwa ini bisa jadi inspirasi buat Mas Haji sendiri? Terus suka marah-marahnya tapi sebentar. Galak ya. Galak kalau kerja. Oke. Nah, habis marah tuh ya udahlah, Pak, besok atau nanti sore itu udah nggak ada gitu yang dibahas sama marah itu. Jadi kayak gitu, tegas sih. Jadi kalau ada apa-apa tuh langsung diomongkan. Berarti gaya kepemimpinan yang tegas yang yang paling paling memorable lah buat Mas Haji dan juga teman-teman di Optik ya. Mas Haji, silakan, mungkin ada beberapa hal mungkin masukan buat beliau. Ini jauh tenang, jadi agaknya dia nggak akan marah-marah di studio. Hal-hal yang ingin disampaikan kepada beliau di kesempatan kali ini, silakan Mas Haji. Nah, paling mudah-mudahan makin berkembang lah nanti itu gimana Optiknya kan, tiap tahun nambah satu. Amin, amin, amin. Sama ya mungkin paling sering jalan-jalan ya. Nonton jalan-jalan ya, tim ya. Healing ya Bang ya. Healing. Oke, healing. Oke, itu aja. Oke, tidak. Baik, terima kasih Mas Haji. Silakan kembalikan melanjutkan aktivitas. Ini meluangkan waktu untuk ngobrol bareng kita dan cerita tentang Bang Emon, narasumber sosok kita edisi kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Ini 14 tahun rekanan dengan Mas Haji. Ini memang teman atau seperti apa, Bang? Jadi beliau itu speechless lagi ya, ternyata ada yang nelpon-nelponnya, saya nggak tahu acaranya kalau ada yang nelpon-nelpon. Tadi istri, sekarang sahabat saya. Jadi itu beliau kenal saya itu sekitar 17 tahun yang lalu. Nah, beliau itu kebetulan sama-sama bekerja di tempat yang kita sama-sama ngelamar kerja, sebelumnya nggak kenal. Kerja di situ 3 tahun, tapi kita sama-sama memutuskan untuk resign. Saya kuliah RO, beliau alhamdulillah dapat beasiswa di ITB. Jadi ya sambil bolak-balik juga ngurus, selesai juga sampai sekarang beliau masih bekerja, handle salah satu usaha. Hubungannya sangat baik. Pertama saya umroh sama keluarga, yang kedua saya umroh sama rekan-rekan kerja termasuk sama beliau Haji. Sampai sekarang juga beliau yang ngurus salah satu usaha saya. Jadi hubungannya sangat baik sih 14 tahun. Saya emang tipikal orang yang ya kalau ditanya tadi tipe kepemimpinan seperti apa, saya tipikal kalau kelihatannya lembut dan santai kalau di luar, tapi kalau di dalam suasana kerja saya tipikal orang yang mungkin dikatakan bisa tegas sih. Ya kalau dibilang marah ya momen-momen tertentu kadang memang kita harus hal-hal prinsip yang memang mana sebaiknya harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan, saya memang udah harus kasih tahu dari awal. Lebih baik kita jelek di awal lah, betul kan? Dengan tujuan kedepannya kita bisa kerjasamanya panjang. Tapi alhamdulillah rata-rata yang udah kerja ada 14 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada 9 tahun. Ada berapa karyawan Bang sekarang? Karyawan alhamdulillah lumayan banyak. Lumayan, ya berkat mereka juga mendoakan saya berkembang seperti sekarang, usaha berkembang seperti sekarang, makanya yang kerja tempat saya alhamdulillah betah-betah semuanya. Ini kan kalau dalam dunia pekerjaan ini tidak hanya bukan anak buah ya, maksudnya kayak tim, staff tim yang harus menyesuaikan pemimpin, tapi pemimpin juga sometimes juga harus memahami karakteristik masing-masing ini. Ini gimana Bang? Jadi gini, ada banyak kan? Ya balik lagi, saya bukan dari latar belakang keluarga
benar kata yang Aji bilang, biasa kan orang mengenal saya keluarganya siapa atau siapa, ini anaknya siapa. Nah saya pengen nanti anak saya yang itu, kamu anaknya siapa, anaknya Emon, nih anaknya Nadia. Nah itu yang harus saya bentuk dulu. Kalau saya kan nggak ada yang di belakang saya, tapi itu nggak masalah. Setiap orang punya kehidupannya masing-masing, punya caranya masing-masing. Nah orang kalau kenal saya ngelihatnya sosok saya seperti apa, betul kan? Nah bagaimana saya cara memperlakukan orang lain, ya kalau kita pengen diperlakukan baik sama orang lain, ya kita juga harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik menurut saya sih. Seperti itu. Jadi karena saya pernah jadi bawahan atau pernah jadi karyawan atau pernah jadi kru atau apapun itu namanya, dari titik yang paling bawah sekalipun. Jadi saya bisa tahu atau selalu tahu bagaimana cara memperlakukan tim saya. Baik dari cara bertutur kata, reward yang akan kita kasih ke tim kita sehingga mereka semangat untuk kerjanya. Beda halnya kalau tiba-tiba saya memang udah ada, ya benar kata Aji tadi, kalau orang-orang buka usaha itu dari nol ya. Kalau saya itu benar-benar dari minus. Jadi modal usaha itu ya memang minjem. Jadi saya minjem dari yang teman-teman, mau nggak minjamin saya modal dengan catatan ya kita cicil, betul kan ya. Tapi alhamdulillah sebulan pinjem ya kita udah langsung balik. Tentunya ada teman yang mau meminjamkan juga ya Bang. Ya balik tadi lagi sih, kita berhubungan bersilaturahmi dengan baik ya alhamdulillah jalannya juga baik sih. Bang mau saya bilang Bang Haji pula, jadi bukan Haji aja. Bang Emon, ini terakhir sebelum nanti kita closing, ada hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah. Pertama mungkin terkait perjalanan hidup tadi. Kedua tentang usaha, karena mungkin di luar sana ada banyak yang baru akan memulai usaha atau sedang memulai usaha tapi usahanya sedang tidak baik-baik saja. Ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Silakan. Baik, menurut saya niatlah baik dalam hidup. Kemudian realisasikan dengan cara yang baik, maka hasil yang kita dapatkan juga baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus fokus sih dengan hidup kita, jangan fokus dengan hidup orang lain, betul kan? Kadang-kadang anak-anak sekarang, apalagi generasi sekarangnya, dia terlalu fokus ngelihat si A enak nih kayak gini, si B enak kayak, kita fokus aja dengan hidup kita, dengan apa yang kita kerjakan, kita ulet, kita konsisten, insya Allah apa atau goal apa yang kita inginkan bisa tercapai. Yang ketiga, ya tadi kita harus sering bersilaturahmi dengan orang yang tepat dan orang yang baik. Karena dengan banyak bersilaturahmi dengan orang yang tepat atau orang yang baik, saya rasa kita akan menemukan hal-hal baru yang baik-baik lagi, betul kan? Sehingga usaha kita bisa terus berkembang, kita juga nyaman menjalani hidup. Yang keempat, sebenarnya untuk kondisi sekarang healthy, sehat itu penting sih. Sebanyak apapun uang, kalau kita nggak sehat, susah. Nah, kita harus ingat hidup itu singkat sih. Kita nggak tahu kita besok mati atau ya kita berdoa ya bisa hidup 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi selama kita hidup kalau bisa kita membentuk diri kita menjadi pribadi yang baik sehingga nanti kita dikenangnya juga dengan hal-hal yang baik. Itu penting. Memberikan manfaat buat orang lain. Iya, itu udah pasti kita bisa memberikan manfaat untuk selain diri kita sendiri, keluarga kita yang pasti buat orang-orang di sekeliling kita. Oke, baik. Luar biasa Bang Emon, terima kasih sudah berkenan hadir di Sosok Inspiratif edisi kali ini. Selama 60 menit kita sudah menemani pemirsa di rumah untuk banyak sekali cerita yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Semoga apapun yang diceritakan, baik itu pengalaman, kesusahan, lalu juga bagaimana keluar dari struggle dan juga tantangan hidup itu, bisa memberikan inspirasi bagi pemirsa di rumah untuk Sosok Inspiratif edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi di Selasa depan di jam yang sama untuk narasumber dan juga sosok yang pastinya punya banyak cerita yang akan bisa diambil sebagai sebuah hikmah. Siapapun bisa jadi apapun, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya Setiadi, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.